Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Ta'ala karena dengan izin Allah lah kita bisa bertemu dalam kesempatan kali ini. Salat beriringan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun pertemuan kita kali ini membahas tentang pengabdian kepada masyarakat dengan judul Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia melalui Sosialisasi Kebugaran Jasmani di Kenagarian Mae, Kecamatan Buki Barisan, Kabupaten 50 Kota, yang dilakukan oleh Desi Novitasari MPD dan Sonya Nelson MPD. Makna dan tes kebugaran untuk lansia, yaitu kemampuan melakukan mobilitas sehari-hari yang meliputi ambulasi, kemampuan meraih, bangkit dari kursi, dan menaiki tangga tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Selanjutnya, menurut WHO, World Health Organization, olahraga untuk lansia haruslah sesuatu yang sangat menyenangkan. Manfaat olahraga untuk lansia adalah menurunkan risiko penyakit jantung koroner, hipertensi, stroke, diabetes mellitus tipe 2, kanker kolon, dan kanker payudara. Kemudian, meningkatkan perbaikan fungsi kesehatan serta menunjukkan adanya perbaikan fungsi kognitif. Untuk lansia ini dianjurkan melakukan olahraga jenis aerobik seperti berjalan, kemudian bersepeda, berdansa, bermain tenis, atau voli dengan durasi dan intensitas yang disesuaikan dengan lansia tersebut. Ini dia yang saya bilang tadi, durasi atau waktu yang dapat dilakukan oleh lansia dalam berolahraga itu yaitu 150 menit dengan intensitas ringan, sedang, dalam waktu 1 minggu. Kemudian diulangi lagi seperti itu berikutnya. Selanjutnya ada pilihan dengan 75 menit dengan intensitas sedang sampai berat dalam waktu seminggu juga, kemudian dilakukan seperti itu seterusnya. Atau 300 menit dengan intensitas ringan, sedang dalam waktu 1 minggu, kemudian dalam waktu 150 menit dengan intensitas sedang sampai berat dalam waktu 1 minggu, sampai seterusnya. Tergantung dari bagaimana seorang lansia tersebut bisa beradaptasi dengan kondisi tubuhnya. Penyakit akibat kurang bergerak atau hipokinetik pada usia lanjut berakibat pada ketidakberdayaannya lansia, baik dari sisi fisik, mental, sosial, dan finansial. Jadi aktivitas fisik yang dibutuhkan oleh lansia di sini bisa memperlancar sirkulasi darah, bisa membakar kalori untuk mengurangi berat badan yang berlebih, dan bisa mencegah pengeroposan tulang, kemudian bisa menurunkan tekanan darah, kemudian dapat menstimulasi pertumbuhan saraf yang kemungkinan dapat menghambat penurunan fungsi kognitif pada lansia. Selain dari itu, bisa juga menurunkan kolesterol jahat dan menaikkan kolesterol baik. Dan dapat memberi penguatan terhadap keselarasan antara mental, emosional, dan sosial pada lansia. Selanjutnya, memberikan kekebalan atau sistem imun pada tubuh dan memperkuat otot, kemudian bisa menjaga keseimbangan dan koordinasi otot. Tujuan olahraga atau latihan pada lansia yaitu agar lansia bisa menimbulkan rasa mandiri pada tubuhnya, kemudian menjaga kesehatan dari lansia, kemudian menjaga kebugaran, setelah itu memberikan perbaikan kinerja atau performance. Latihan fisik pada lansia ini disarankan yaitu latihan aerobik, kemudian latihan penguatan otot, kemudian latihan flexibility dan balance training. Flexibility dan balance training ini yaitu tentang kelentukan atau kelenturan tubuh serta keseimbangan dari tubuh para lansia. Dan di sini latihan anaerobik dan latihan intensitas tinggi tidak sangat dianjurkan pada lansia. Jadi di sini bisa kita lihat, hidup bugar di usia lanjut merupakan solusi yang dapat dibentuk dan diciptakan oleh lansia guna meningkatkan derajat kebermaknaan hidup dalam kehidupan di hari tua. Jadi walaupun kita berada di usia tua, tetap merasa sehat dari segi fisik, rohani, dan sosial. Adapun pengaturan gizi pada lansia yaitu dengan mengurangi makanan-makanan produk kacang-kacangan,
organ dalam hewan, kemudian makanan kaleng, makanan yang dimasak menggunakan santan kelapa, sayuran yang mengandung purin tinggi, makanan yang dengan kadar gula tinggi, merokok, kopi, makanan dengan tinggi garam. Di sini bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi di sini kita mengurangi karena makanan-makanan tersebut bisa mempengaruhi kesehatan tubuh lansia. Jadi pada lansia dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan serta menjaga keseimbangan cairan. Prinsip berolahraga yaitu BBTT, baik, benar, terukur, dan teratur. Baik di sini adalah sejak usia dini hingga usia lanjut, olahraga dianjurkan minimal 30 menit menggunakan perlengkapan olahraga yang sesuai. Dilakukan secara bertahap mulai dari pemanasan 5-10 menit, diikuti dengan pendinginan selama 5 menit. Selanjutnya benar, pilihlah olahraga yang digemari, aman, mudah, sesuai dengan kondisi fisik dan pola gerak yang dilakukan atau gerak yang dibakukan. Kemudian terukur, yaitu lakukan pengukuran dengan nadi setiap hari akhir pelatihan dengan tujuan menilai apakah target denyut nadi tercapai atau tidak. Yang terakhir yaitu teratur. Untuk mencapai hasil optimal, olahraga perlu dilakukan minimal 3 kali seminggu. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga bisa diimplementasikan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.